Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau malam-malam memakai kacamata seperti ini, kita lebih kelihatan seperti pelaku kriminal atau penyanyi rap ya. Kalau kulit kita sedikit gelap, ya kemungkinannya mirip penyanyi rap. Penyanyi rap yang berasal dari Amerika. Malam ini kita akan buat konten speak up tentang sesuatu yang lagi rame dan pantas untuk kita sedikit mengulasnya. Tapi ulasan kita nggak begitu mendetail karena takutnya salah. Jadi ulasan kita ini di atas saja, di permukaan atau yang umum-umum saja. Jadi yang kita bahas hari ini adalah dunia penuh dengan peristiwa. Wis, kayak judul lagu ya. Tapi kalau dunia adalah panggung sandiwara, itu juga benar. Karena dunia ini pemilik alam semesta yang berkuasa. Yang lagi ramai, Puff Diddy. Ada yang kenal Puff Diddy? Puff Diddy ini siapa ya? Ya kalau kalian nggak kenal, berarti kalian belum tahu suasana dunia. Makanya peduli dengan berita-berita yang terjadi dan update. Jadi upgrade berita itu iya. Puff Diddy ini seorang triliuner atau miliarder di atasnya ya. Orang yang punya banyak uang dan memegang kekuasaan, memegang kendali di Amerika, khususnya di jalur entertainment. Sudah kenal? Ya cari di Google siapa itu Puff Diddy, atau lebih terkenalnya dengan P. Diddy. Ternyata Kepolisian Federal Amerika atau pihak yang berwajib di Amerika sudah mengusut tentang sesuatu apa itu? Lihat di YouTube banyak, coba cari P. Diddy, pasti akan bermunculan. Entah itu podcast, entah itu speak up, entah itu apapun. Speak up kita ini lebih ke mengenal P. Diddy? Enggak. Kita lebih melihat sesuatu yang berhasil diciptakan oleh P. Diddy dan efeknya ke dunia. Channel Deddy Sapa Teman. Dulu di awal 90-an di negeri Paman Sam sana ada sebuah rumah produksi atau label entertainment, label musik yang menelurkan atau menciptakan, menerbitkan banyak artis-artis pendatang baru dan kemungkinannya meledak di mana-mana, maksudnya meledak di seluruh dunia. Paling pun pasar musik di Amerika sebagai kiblat musik dunia dari sana, ya pasti melihat persaingan bisnis apa segala macam, dan dari sana awal mulai cerita. Tapi kita nggak terlalu serius bercerita karena kita memang bukan tipe yang suka bercerita. Kita ini tipe orang yang nginterview, lebih kepada bertanya. Jadi kalau bercerita, menceritakan kembali itu agak sulit. Soalnya bukan kosakata, tapi literatur yang kita punya masih sedikit terbatas. Jadi intinya di sana itu adalah seorang yang bernama, nah tuh kan, buntu lagi sampai di sini. Sebutlah Puff Diddy ini keluar dari rumah produksi atau label musik ini dan membuat label musiknya sendiri. Dan saat itu ya persaingan belum terlalu kencang hingga musik-musik yang diproduksi P. Diddy sebutannya berhasil mendunia.
seperti jenis-jenis musik rapper, jenis-jenis musik-musik berontak. Nah, seperti itu. Akhirnya, bukan akhirnya, masih awal cerita. Label musik yang dimiliki oleh P. Diddy ini meledak karena artis-artis yang diorbitkan, yang diterbitkan, yang diperkenalkan oleh P. Diddy meledak rata-rata. Tapi hari ke hari meledak dan mendunia musik-musik yang diproduksi oleh label P. Diddy, hingga artisnya ikut terdongkrak, terkenal dan populer. Dan disitulah awal mula kejadian. Ketika P. Diddy sudah berangkat naik rezekinya, jadi kalau orang Amerika nggak ngerti itu apa itu rezeki yang barokah. Jadi ini P. Diddy sudah merangkak naik dan menjadi jutawan di zaman itu. Dari hari ke hari P. Diddy ya menjadi orang kaya baru, ya kemungkinannya bukan karena dia sempat bekerja di label musik atau rumah produksi lain dulu sebagai karyawan atau sebagai bagian dari. Nah, sekarang dia memiliki, berarti dia bos sekarang. Nah, ternyata P. Diddy ini punya obsesi atau punya keinginan yang lebih, menjadi seseorang superstar atau menjadi orang yang paling populer di dunia. Ya rata-rata manusia kan itu. Manusia kalau belum mencapai kepuasan maksimal, belum sampai disebut sebagai seseorang. Jadi manusia itu tak pernah merasa puas. Itu dia, dan itu juga dimiliki P. Diddy. Sampai akhirnya dia menjadi milioner dan uang berkuasa atas segala-galanya di pikirannya, dan itu memang terbukti. Bukan cuma P. Diddy nih yang nganggap seperti itu. Kita juga orang awam, bukan orang awam, maksudnya yang mengenal sesuatu atau mengenal baik buruk, takdir, kehidupan, ya pasti begitu. Kalau uang sudah terlalu banyak mau diapain? Coba ya. Kalau uang sudah terlalu banyak mau diapain? Akhirnya muncullah itu. Sesuatu yang di luar dugaan banyak orang. Menerbitkan artis, banyak kebaikan juga tentunya, tapi dibalik itu dia melakukan tindakan-tindakan itu. Kadang-kadang melakukan pesta pora, pesta-pesta seks, atau melakukan tindakan asusila. Itu dimungkinkan karena dia orang kaya, dia milioner, dan memegang kekuasaan atas artis-artis dan orang-orang yang sudah diorbitkan. Dan dari situ muncullah mulai terjadi hal-hal yang aneh bagi kita. Mungkin bagi orang di negeri paman di Amerika sana enggak ya, di kawasan Hollywood, Los Angeles, New York, dan negara-negara bagiannya di sana biasa aja hal-hal yang begitu. Tapi ternyata dia memiliki, kalau dibilang kelainan ya iya, pastilah kelainan. Sebelum menerbitkan, sebelum mengorbitkan artis-artis itu, dia mencoba menikmati, atau kalau unsur paksaan kemungkinannya iya, tapi di dalam itu pasti artis-artisnya merasa takut atau merasa jangan nanti karirnya berhenti sampai di sini atau tidak diorbitkan sama sekali. Jadi artis-artis top di dunia hampir semuanya untuk diketahui artis jadi nanti dikira fitnah, tapi kalau kita di Indonesia ini bukan fitnah, sama orang Amerika boleh saja. Sekelas Michael Jackson, Beyonce, Usher, Will Smith, bahkan Justin Bieber dalam lagu-lagunya kan pernah nyinggung sesuatu yang aneh kan itu. Di video klipnya juga seperti itu, tapi belum terbaca. Setelah
6 bulan kemarin itu sedikit demi sedikit mulai terungkap. Karena korban-korban dari P. Diddy ini sudah mulai berani bicara di publik. Mulai banyak berani tampil di media. Sebelum-sebelumnya banyak terjadi sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang janggal. P. Diddy ini menerbitkan artis-artis kondang yang seperti tersebut saja ya, yang berkulit agak sedikit gelap ya, seperti itu tadi, User, lalu juga Beyonce, bahkan ini almarhum mendiang Michael Jackson juga kemungkinannya terlibat dalam eskalasi konspirasi P. Diddy. Jadi seru kalau melihatnya. Kalau kalian ingin lebih tahu, boleh melihat di sosial media lainnya dari Clara Blue atau Bincang-Bincang Clara Blue dalam podcast Dr. Richard. Lihat di sana bagaimana itu konspirasi yang terjadi. Jangan sampai di Indonesia ada ya yang begitu, yang memegang kekuasaan, yang sudah memiliki banyak uang, juga memiliki. Tapi ini tidak menutup kemungkinan orang kalau menjadi orang kaya baru dan menguasai sesuatu, berkuasa atas orang lain, tindakan konyol atau tindakan tak terduga akan dilakukan. Bersyukur kita jadi orang biasa saja, tapi kalau menjadi orang kaya baru dan menjadi milioner, kemungkinan juga kita akan terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Jadi konspirasi yang terjadi di Amerika oleh P. Diddy ini, karena P. Diddy ini kulitnya juga sawo gelap, bukan sawo matang tapi agak sedikit gelap, sudah mulai tercium dan satu persatu mulai dibuka. Kita mencoba memberi pemahaman. Ya, kesimpulan dari Speak Up ini adalah jika kita, karena kita berbeda ini ya, beda jam, berbeda budaya dengan di Amerika sana, jangan sampai di negeri kita ini ada pemangku kebijakan yang tiba-tiba menjadi penguasa, memegang kekuasaan dan menjadi orang kaya baru, memiliki kesamaan atau nyaris serupa dengan seorang P. Diddy. Jadi demikian Speak Up kali ini. Jadi apa ya? Sebenarnya kita mau ngomong yang lebih tajam, tapi bibir kita kayak dilarang untuk menyebutkan hal-hal yang terlarang juga. Nah, cukup sekian Speak Up kita. Panjang ya. Ini sebenarnya mau ngadain siaran langsung, tapi karena pulsa datanya masih banyak, wifi tetangga juga nggak berfungsi. Terima kasih sudah menyimak Speak Up Daddy, sapa teman kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.